Shalom, selamat hari Sabat kepada kita semua. Pada saat ini kita bersyukur karena dapat bergabung di ringkasan sekolah Sabat daerah Narinang, dan kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena ada 3 panel di sini. Mereka sedia untuk berkongsi apa yang mereka telah pelajari dalam pembelajaran sekolah Sabat. Pelajaran yang ketiga dengan tajuk akar kegelisahan. Namun sebelum itu, mari kita berkenalan dulu dengan para panel kita, dimulai dari ujung sebelah sana dan sehinggalah di samping saya. Terima kasih Pastor, selamat hari Sabat semua. Saya Elder Jeffrey Patiun, Elder dari Gereja Jemokir. Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Saya Bolona Yamin, selaku setiausaha gereja dan juga pemimpin anak-anak dari Gereja Merkion. Selamat hari Sabat, saya Aljamuddin Johan sebagai elder pentadbir di Gereja Merkion. Terima kasih. Mari kita mulai ringkasan sekolah Sabat ini dengan berdoa, dan saya pimpin di dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa yang tinggal di kerajaan surga, puji syukur kami ucapkan kepadamu karena pada Sabat ini kami berpeluang untuk mempelajari satu lagi pelajaran sekolah Sabat yang bertajuk akar kegelisahan. Biarlah apa yang kami bincang pada saat ini dapat menjadi satu berkat kepada yang mendengar, terlebih mereka akan mengaplikasikan ini di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus, amin. Amin. Terima kasih. Mari kita buka kita punya pembelajaran sekolah Sabat dengan tajuk besarnya adalah akar kegelisahan. Akar kegelisahan. Dalam pembelajaran sekolah Sabat ini, kita akan mempelajari apa sebenarnya itu akar-akar kegelisahan itu. Namun, sebelum kita mempelajari apa itu akar-akar kegelisahan, kita akan mempelajari dulu apa sebenarnya maksud daripada kegelisahan itu. Mungkin Elder Bolona dapat memberi satu pengetahuan kepada kita apa sebenarnya maksud kegelisahan itu yang sebenarnya. Terima kasih Pastor. Kalau kita melihat kepada ayat hafalan kita untuk pelajaran sekolah Sabat minggu ini, di dalam Yakobus 3 ayat 16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kalau menurut terjemahan umum, apa yang saya perhatikan, maksud kegelisahan itu adalah restlessness ataupun masalah yang mengganggu mental seseorang yang menyebabkan dia itu merasa menimbulkan reaksi yang resah, tidak tenteram, cemas, dan tidak ada kedamaian di dalam hati. Jadi berbalik kepada ayat hafalan kita, apabila di dalam diri dia sentiasa ada perasaan untuk lebih maju, lebih terkenal, ataupun mementingkan diri sendiri, maka dia tidak puas dengan apa yang dia ada sekarang dan timbullah pemberontakan di dalam hati dan kegelisahan yang menyebabkan dia tidak tenteram, dan setiap kali sampai istirahat di dalam Kristus, dia gagal untuk mendapatkan istirahat yang sejati di dalam. Terima kasih. Jadi kita tahu bahwa kegelisahan itu ada 2 maksud, dan saya ambil daripada ayat hafalan kita, yaitu ada perkataan di sana iri hati dan mementingkan diri sendiri. Jadi kalau kita lihat si Lucifer, kita lihat pada mulanya dia di surga pada ketika itu, dia sebenarnya memiliki iri hati dan mementingkan diri sendiri. Oleh karena dia memanjakan ini iri hati dan penting akan diri sendiri, dia mulai iri dengan si Yesus, anak Allah. Dan akhirnya dia telah menimbulkan kegelisahan dalam kehidupannya, dan apa yang telah terjadi, dia telah memberontak di sana
dan akhirnya dia telah dibuang dari surga itu. Mari kita teruskan pertanyaannya. Sebenarnya di dalam kita punya pembelajaran sekolah Sabat ada satu yang kita pelajari di dalam Matius 10 ayat 34 hingga 36. Di sana dikatakan Yesus itu membawa pedang, bukan membawa kedamaian. Apa maksud Yesus ketika dia menyatakan bahwa dia datang untuk membawa kedamaian, melainkan bukan membawa kedamaian, tetapi dia membawa pedang itu. Apa maksud sebenarnya ini? Mungkin Elder Jeffrey boleh memberi masukan dalam pertanyaan ini. Ya, memang dalam Matius pasal 10 ayat 34 suatu maksud yang sangat dalam pelajaran kita pada pagi ini. Kita merasakan bahwa Raja Damai itu Yesus sewaktu dia lahir ke dunia ini. Anggapan manusia ataupun semua orang, Yesus itu membawa damai. Tetapi apabila merujuk kepada ayat dalam Matius 10 ayat 34 ini, seolah-olah menunjukkan satu kebesaran kepada setiap umat-umat Tuhan. Tetapi ada 3 perkara yang boleh kita ajukan sebagai keterangan di dalam ayat ini. Pertama, di mana bahwa mahalnya harga diri apabila mengikut Yesus. Iman itu memisahkan antara kesenangan-kesenangan dunia di dalam kehidupan seseorang. Kedua, kita melihat tentang ada orang yang akan memutuskan hubungan antara kekeluargaan. Kita melihat ada satu perpisahan atau perpecahan, pergaduhan di dalam keluarga. Karena ini adalah misi kebenaran Alkitab. Mungkin keluarga kita mungkin bercakap ada yang tidak benar tentang keluarga kita. Dia tidak menunjukkan bahwa masalah keluarga itu tidak berkenan di hati Tuhan. Tapi kita merujuk kepada cermin. Cermin itu yang menunjukkan bahwa kejujuran, cermin itu menunjukkan masalah dalam keluarga diri kita. Begitu juga masalah dalam maksud ayat ini bahwa firman akan memisahkan anak ibu apabila semua mengasihi lebih daripada mengasihi Tuhan. Oke, terima kasih. Kita tahu bahwa di dalam pelajaran ini sebenarnya Tuhan menekankan bukan Tuhan mau kita berpisah dengan kita punya keluarga. Tetapi Tuhan menekankan satu hal, yaitu kasih yang terutama itu hanya pada Yesus. Memang Tuhan itu mau kita sayang sama Yesus, sayang sama dia punya perintah-perintah. Di samping seperti itu, kita juga harus sayang sama keluarga kita. Karena di dalam firman Tuhan ada mengatakan, kasihilah orang tuamu, sesamamu sendiri. Jadi di sini poin utama di sini, Yesus kenapa datang sebagai penghalang itu karena menghalangi kita lebih mengutamakan yang lain berbandingkan Yesus. Oke, kita terus kepada soalan yang ketiga. Di sini berkaitan tentang kunci kita bagaimana untuk bertahan, untuk memikul salib itu. Bagaimana, apa kunci yang boleh kita amalkan dalam kehidupan kita untuk tetap bertahan memikul salib itu. Mungkin Elder Mudin dapat. Terima kasih Pastor. Salib itu melambangkan kematian. Ketika Roh menjatuhkan hukuman kepada seorang pesalah yang dihukum mati, pesalah itu akan
Tuhan disuruh memikul salib tersebut. Dan pada waktu dia berada di tempat di mana dia disalibkan dan akhirnya mati, disitulah dilaksanakan dipacaknya salib itu, kemudian disalibkan dan ditunggu apa itu dijeniskan mati. Salib mengikut kita adalah penebusan terhadap kita semua. Nah, sekarang ada firman Tuhan mengatakan, kalau kamu mengikuti saya, Yesus berfirman, kamu harus memikul salib saya setiap masa. Nah, apakah kunci kita supaya sering ataupun selalu memikul salib Yesus? Yang pertama adalah menerima dengan sungguh-sungguh pengorbanan penebusan Yesus kepada kita. Disitulah kunci sebenar bagaimana kita boleh memikul salib Yesus itu. Yang kedua, apabila kita memandang salib, semua dosa, kelemahan, dan semua yang tidak baik, mari kita datang kepada salib itu dan pakukan semua itu di salib. Di salib itulah maka kita dapat kelegaan, istirahat daripada semua bebanan-bebanan dosa hidup. Kita pakukan di salib dan jangan ambil lagi, jangan ulangi lagi. Kita mesti lakukan itu setiap hari. Dengan demikian kita boleh memikul salib itu dengan baik setiap hari, Pastor. Begitu. Oke, terima kasih. Jadi kita dapat lihat bahwa di sana cara untuk memikul salib itu adalah sepenuhnya berserah kepada Tuhan. Sepenuhnya berserah kepada Tuhan. Ada satu lagi kita pelajari di dalam kita punya pelajaran sekolah sahabat ini berkaitan dengan mementingkan diri sendiri. Nah, timbul pertanyaan yang kita harus jawab, apakah penting itu mementingkan diri sendiri atau tidak? Kalau dia penting, kenapa? Dan kalau dia tidak penting, kenapa? Mungkin Aldamudin sekali lagi. Terima kasih, Pastor. Sebagai pengikut Yesus, kita mesti buang itu mementingkan diri. Amin. Di dalam sekolah sahabat menerangkan, mementingkan diri itu adalah akar kepada dosa. Ingat, setiap manusia ada sikap mementingkan diri. Tetapi dalam ayat ini mengatakan, mementingkan diri itu tidak baik di hadapan Tuhan. Dan tidak ada bahagia di dalam kerjaan surga. Dalam Alkitab, kalau saya tidak silap dalam Lukas, tulisan Lukas mengatakan, Yesus berfirman, kalau kita mau mengikuti dia, kita harus mementingkan pelayanan kita kepada orang lain. Kita kumpul harta kita di surga, bukan mengumpul harta di dunia dengan cara mementingkan diri. Jadi ingat, firman Tuhan mengatakan mementingkan diri itu adalah puncak kejatuhan Lucifer. Begitu juga dengan peristiwa Kain dan Habil. Ada peristiwa mementingkan diri di situ. Akhirnya terjadi sebuah kejahatan. Dengan demikian, kita sudah lihat akibat daripada mementingkan diri. Yesus tegaskan, jangan ada seorang pun yang mementingkan diri bagi mereka yang mau menerima dan mengikuti Yesus. Begitu. Oke, terima kasih Eldamudin. Kita lihat bahwa mementingkan diri sendiri itu kita perlu hindarkan. Dan di dalam Alkitab juga katakan, saya datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Berarti maksud di sana, kita melayani semua orang, bukan kita yang dilayani. Nah, jadi kita sudah paham bahwa mementingkan diri sendiri itu adalah satu akar daripada dosa. Bukan sahaja itu, iri hati dan mementingkan diri sendiri. Itu ada dua ini, iri hati dan mementingkan diri sendiri. Itulah akar dosa itu. Nah, timbul lagi pertanyaan, bagaimana sikap mementingkan diri sendiri ini mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan? Mungkin Elda Jefridin boleh memberi masukan sedikit ataupun bagaimana saja. Memang sikap mementing diri ini
Elder Jeffrey Dean, dan kita sudah mengetahui bahwa sikap mementingkan diri sendiri ini kita perlu hindari. Dan kita sudah dengar pembahasan daripada Elder Mudin dan Elder Jeffrey Dean, dan di situ sangat jelas mengatakan bahwa sikap mementingkan diri sendiri ini bukan daripada sikap seorang Kristen. Pada saat ini, mari kita pergi kepada satu lagi pertanyaan, yaitu berkaitan dengan kekayaan dunia. Ada satu pertanyaan yang saya mau tanyakan kepada Elder Bolona. Di sini begini bunyi pertanyaannya. Mengapa begitu mudah untuk manusia ini terjebak di dalam keinginan untuk memiliki kekayaan dunia ini? Terima kasih, Pastor. Ya, kalau kita bercakap tentang kekayaan dunia ataupun kita kemewahan kita. Maksudnya apabila kita kaya, kita semua serba-serbi, semua ada. Apa sahaja yang kita mau, apa sahaja yang kita mau lakukan, kita punya harta yang banyak dan begitu mudah untuk mendapatkannya. Di dalam Matius 10 ayat 23 hingga 35, Yesus mengatakan seperti ini. Adalah lebih mudah bagi seekor unta untuk memasuki lubang jarum daripada seorang yang kaya memasuki kerajaan Allah. Nah, mengapa? Matius 13 ayat 22 sekali lagi mengatakan, sebab kemusingan akan hal-hal dunia termasuk mencari kekayaan dan tarikan palsu harta kekayaan membantutkan firman itu sehingga tidak berbuah. Kesibukan, apabila kita dilanda kesibukan untuk mencari kekayaan yang kita tahu kekayaan itu tidak bersifat bakal, dia tidak abadi, maka kesibukan kita itu akan menghalang kita untuk mendapat istirahat yang sejati di dalam Kristus. Banyak kegelisahan di dalam hati kita. Apa yang Kristus mahu sebenarnya untuk kita lakukan adalah bukan untuk menunjukkan kemewahan, bukan untuk menunjukkan siapa lebih mewah, siapa lebih tinggi, siapa lebih besar, tetapi untuk melayani. Kita gunakan apa sahaja kepemilikan kita untuk melayani sesama. Sekali lagi di dalam Lukas 12 ayat 13 hingga 21 yang telah dibahas dengan begitu banyak sebelum ini, mengatakan bahwa akar segala dosa adalah mementingkan diri dan iri hati. Jadi maksudnya kita harus buang jauh-jauh keinginan kita untuk memiliki kemewahan ataupun kekayaan dunia. Sebab kita tahu itu adalah hanya sementara sahaja. Jadi sebagai manusia yang berdosa, kita paham dan kita mengerti bahwa setiap kita ini memang tidak lari daripada sifat ingin memiliki kemewahan ataupun sikap untuk mahu hidup lebih selesa. Tetapi biarlah dengan batas-batas seperti yang Tuhan sudah katakan kepada kita, kita gunakan. Jangan sampai kita punya keinginan, kita punya cita-cita, kita punya ambisi itu mengekang ataupun membantutkan firman Tuhan yang selama ini kita sudah belajar untuk kita fungsikan kepada orang lain. Dan di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, Tuhan tidak mengatakan yang kekayaan itu tidak baik. Malah Tuhan telah memberkati banyak tokoh di dalam Alkitab seperti Ayub, Abraham, mereka diberkati dengan kemewahan. Tetapi biarlah dengan kemewahan yang kita ada, kita menjadikan mereka ini sebagai teladan di dalam kehidupan kita. Kita melayani dengan harta ataupun berkat kekayaan yang Tuhan sudah berikan. Oke, terima kasih. Jadi jelas di sana dikatakan bahwa tidak salah kalau kita ini memiliki banyak harta. Asal saja harta itu bukan yang pertama-tama dalam
kita mau serve ataupun mau sembah Dia. Yang pertama-tama adalah melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Nah, ada satu cerita di dalam satu perjamuan malam, di sanalah berkumpullah itu murid-murid Yesus, dan mereka berlawan cakap ataupun berselisih paham. Apa menyebabkan mereka berselisih paham pada ketika itu adalah mereka mau yang saya ini lebih tinggi, saya ini duduk di sebelah kanan, saya ini begini-begini pada ketika itu. Nah, mengapa pikiran para murid terpesong dari peristiwa yang penting ini untuk memusatkan perhatian pada kehebatan manusia? Mungkin sekali lagi Elder Balona mungkin dapat kita dapat dengar penjelasan di dalam Lukas 22 ayat 24. Terima kasih Pastor. Kalau kita melihat kepada kisah ini, kisah di mana Yesus mengadakan perjamuan yang terakhir bersama dengan murid-muridnya, di dalam Lukas 22 ayat 20 hingga 21, Matius 26 ayat 28 mengatakan bahwa murid-muridnya, bahwa Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dia akan dikhianati, dia akan dibunuh, dan dia akan mencurahkan darahnya untuk mengampuni dosa-dosa kita. Namun murid-murid Yesus tidak memahami apa yang Yesus katakan karena hati dan pikiran mereka dibutakan oleh ambisi, oleh keinginan mereka, cita-cita mereka untuk memiliki posisi siapa yang terbesar di sisi Yesus pada ketika itu, karena mereka anggapan mereka bahwa Yesus pada ketika itu akan mendirikan kerajaan duniawi di Yerusalem. Namun dan setelah itu Yesus mengambil seorang anak di tengah kelompok itu, dan Yesus mengatakan seperti ini: kita harus mempercayai Tuhan dan bergantung kepadanya seperti anak kecil, dan membiarkan Tuhan Yesus mengendalikan hidup kita. Yesus punya rencana yang besar untuk kita, dan Dia akan membantu kita untuk meninggalkan ambisi kita yang salah dan untuk kita rela dipimpin oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mengendalikan cita-cita ataupun ambisi kepentingan diri kita sendiri, kita tidak ada peluang untuk melayani. Maksud saya, apabila kita mementingkan diri, mementingkan ambisi kita lupa untuk melayani. Waktu kita untuk bersama Tuhan semakin sedikit karena ambisi kita untuk kepentingan diri sendiri. Kita lupa untuk beristirahat di dalam Kristus. Malah mungkin disebabkan ambisi kita itu, kita seringkali melanggar hukum Tuhan. Banyak perkara yang menghalang sebenarnya murid Yesus untuk memahami misi Yesus datang ke dunia. Mereka telah silap di dalam mencerna segala pengajaran Yesus dalam setiap yang Yesus katakan kepada murid-muridnya selama ini. Tetapi kita kena ingat prinsip Kristus, prinsip kerajaan Kristus adalah Dia mau kita selalu memberi, Dia mau kita selalu melayani, dan harus ada pengorbanan diri. Seperti yang Elder katakan tadi, kita harus menyangkal diri, memikul salib Yesus. Dan biarlah keinginan kita yang selalu berfokus kepada diri sendiri ini kita ubah, dan biarlah kita rela untuk dipimpin oleh Roh Kudus agar ambisi ataupun keinginan kita itu kita boleh matikan di dosa Roh. Oke, terima kasih. Kita telah mempelajari di sini bahwa kalau cita-cita kita mau menjadi sesuatu yang lebih besar daripada Yesus, matikan itu. Kalau kita mau memfokuskan pelayanan kita itu untuk diri kita sendiri, matikan itu. Biarlah kita punya pusat adalah terpancar hanya pada Yesus Kristus. Berkaitan tentang kita punya perhatian ini pusatnya kepada Yesus Kristus,
Kenapa sebenarnya kita punya pusat harus tertuju kepada Yesus Kristus? Mungkin Elda Jefferson dapat memberi penjelasan. Terima kasih, Pastor. Kita melihat tentang perjalanan murid-murid Yesus bersama Yesus waktu itu saat terakhir berjalan menuju ke Yerusalem. Dan saat itu seperti mana kita membaca dalam Lukas tadi atau berdoa ayat 24 itu, kita melihat bahwa mereka lupa kepada Yesus. Karena kenapa? Sibuk dengan mengejar keinginan diri, tinggi diri. Mereka lupa kepada Yesus. Sehingga mereka menyatakan siapa yang berdosa. Inilah akibat apabila seseorang ataupun sesiapapun yang ingin mengikuti Yesus dengan adanya niat untuk mengejar cita-cita sendiri itu menjadi penghalang. Dan saat ini yang perlu kita pada saat ini, pusatkan kepada Yesus, sandar kepada Yesus. Kalau kita mau berhenti keinginan kita itu, bertobat. Sebab pelajaran ini mengingatkan kita bahwa kalau kita bertobat, kita mendapat istirahat sejati dengan bersama. Terima kasih Elda. Nah, kita sudah tahu bahwa memusatkan sepenuhnya kepada Yesus Kristus adalah kita akan mendapatkan itu istirahat yang sejati. Tetapi dalam memusatkan istirahat kepada ataupun fokus kepada Yesus Kristus, ada di antara kita ini mungkin bertopeng. Maksud saya bertopeng itu ada sifat kemunafikan. Nah, di sini mari kita mempelajari apa sebenarnya maksud ini munafik ini. Mungkin Elder Mudin boleh menjelaskan. Terima kasih. Perkataan munafik ini adalah perkataan yang tidak bagus maksudnya. Saya pernah mendengar seseorang terlanjur mengatakan ini dan yang mendengar itu sangat marah. Nah, jadi munafik ini kalau mengikut sekolah sahabat kita adalah orang yang berpura-pura seperti seorang pelakon. Dia menghidupkan sebuah cerita yang tidak betul. Nah, jadi munafik ini menurut sekolah sahabat mengikut Yesus. Menurut Yesus, kita adalah seorang munafik jika kita tidak melakukan apa yang kita katakan. Nah, dalam perkara ini, saya seperti menerima tamparan hebat. Seringkali saya mengatakan kepada seseorang agar bertahan mengikuti ini, Yesus itu adalah penyelamat, tidak pernah tinggalkan kita. Tetapi dalam masa yang sama, saya juga gagal menjadi cermin, menjadi contoh kepada sifat yang sebenarnya Tuhan minta kepada kita. Dengan demikian, begini, kalau kita mengatakan sesuatu tentang firman Tuhan, tetapi kalau kita tidak lakukan itu, kita itu adalah munafik. Nah, ini adalah amaran keras Yesus dalam Matius 23, 2 kali dia katakan. 2 kali Yesus berfirman. Dalam Matius 23 ayat 13, Yesus bilang, kamu munafik. Kemudian di ayat yang ke-23, ayat yang sama, pasal 23, ayat 23, juga mengatakan munafik. Di sini menunjukkan Yesus sangat tegas bagi seseorang yang mengatakan sesuatu mesti dilaksanakan. Kalau kita tidak laksanakan, dia adalah digelar sebagai munafik. Kalau kita mau melayani Yesus hanya dengan kata-kata saja, tetapi tindakan perbuatan itu tidak ada bukti, kita itu munafik. Jadi saya pikir ini adalah satu hal yang sangat
kita sudah tahu bahwa sikap munafik ini adalah apa yang dia katakan tetapi dia tidak lakukan. Itu jelas. Dan apa yang dia ajarkan tetapi dia tidak lakukan. Itu pun dikategorikan dengan munafik. Dan mari kita lihat kembali di dalam Matius 23 ayat 1 sehingga 13. Kita tahu ada beberapa ciri munafik di sana. Mungkin Elder Mudin boleh lagi menjelaskan. Terima kasih Pastor. Kalau kita melihat kepada cerita dari Matius 23, di situ Yesus, orang-orang Parsi ada di sana. Dan kalau Yesus mengatakan kamu munafik, mesti ada sebab. Kenapa dia bercakap seperti itu? Baik. Tentunya kita sudah mempelajari perkara ini dari Matius 23 ayat 1 sampai 13. Saya akan ringkaskan cerita. Jangan kamu seperti orang Parsi. Yesus berkata. Kenapa? Orang Parsi mengajar hal-hal tentang kebenaran, tetapi hidupnya tidak selari dengan kebenaran. Maksudnya, dia bercakap, tapi dia tidak ikut. Nah, inilah yang dikatakan munafik. Yang kedua, ada 4 di situ saya dapat. Yang kedua, ciri-ciri orang munafik adalah dia suka menunjukkan diri atau menunjuk pada orang lain. Seolah-olah dia ini orang saleh, orang yang setia, orang kata begitu. Tetapi dalamannya tidak mencerminkan seperti itu. Yang ketiga, dia bilang, ciri munafik kepada orang Parsi adalah dia minta penghormatan, dia minta namanya itu ditinggikan. Dia mau menonjolkan diri ataupun dia lebih suka kepada ditinggi-tinggikan orang. Oke? Jadi yang terakhir, ciri yang keempat. Orang Parsi mau dialah yang terbesar, dialah yang tertinggi, dialah yang paling setia, dialah yang selayaknya menjadi pemimpin. Itu kemauan dia, tetapi dalamannya adalah dia tidak mengikuti kebenaran Tuhan. Itulah yang dimaksudkan. Dia berlaku dan Yesus bilang munafik. Jadi saya pikir perkara ini perlu juga kita cermati betul-betul. Sebab bagaimana hidup orang Parsi yang digelar oleh Yesus sebagai munafik. Saya takut di akhir zaman ini ada di antara anggota-anggota kita yang memiliki sifat-sifat seperti ini. Dan ini sangat bahaya. Pastor, saya terus terang. Saya tidak mau neda kalau Yesus mengatakan pada saya bahwa saya itu munafik. Tentunya Anda semua pun seperti itu. Dengan demikian, marilah kita pelajari apa maksud benar Yesus kamu itu munafik. Saya pikir begitu, Pastor. Oke, terima kasih. Melalui ciri-ciri yang telah dijelaskan oleh Elder Mudin, saya boleh simpulkan bahwa itu adalah membanggakan diri sendiri. Bukan membanggakan Yesus, tetapi dia mau membanggakan dirinya sendiri. Tetapi dalam waktu yang sama, dia tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus Kristus. Nah, kita sebagai orang Kristen, mungkin masih ada kita pelihara itu ciri-ciri munafik itu. Jadi bagaimana kita mau buang itu ciri-ciri kemunafikan itu di dalam kehidupan kita itu? Bagaimana caranya? Mungkin Elder Bolona boleh jelaskan bagaimana tips untuk buang itu sifat kemunafikan di dalam kehidupan kita. Saya suka untuk meringkaskan kepada 5 poin penting. Bagaimana kita untuk buang ciri-ciri ataupun sifat kemunafikan yang mungkin ada di dalam diri kita masing-masing. Yang pertama, kita mesti tahu bahwa hanya kuasa Allah satu-satunya sahaja yang dapat membuangkan sifat kemunafikan di dalam hidup seseorang. Yang kedua, marilah kita menghidupkan
Amin. Sudah jelas yang telah di cara-cara bagaimana untuk membuang sifat kemunafikan ini. Saya tidak perlu jelaskan lagi. Jadi pada saat ini di pertanyaan yang kedua terakhir, saya mau bertanya kepada Elda Jeffrey. Bagaimana cara yang terbaik dalam mencabut kegelisahan ini di dalam kehidupan kita? Mas Pastor, saya teringat dengan satu nyanyian yang sangat menyeronokkan. Kalau cari damai, jawabannya Amin. dalam Yohanes pasal 14 1 hingga 6 menerangkan kita pada satu janji yang sangat-sangat luar biasa. Amin. Di mana di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, akulah jalan. Sedang membaca, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Amin. Artinya, kita serahkan kepada Yesus. Kita percaya Allah Bapa, kita percaya Yesus di dalam kehidupan kita. Dia menjanjikan suatu tempat untuk kita semua. Amin. Sebab tempat yang ada di dunia yang dicari-cari di orang di dunia ini, itulah yang menjadi masalah orang semua. Mereka gelisah akan tinggal keperluan, penderitaan. Itulah kegelisahan manusia pada saat ini. Jadi kepada kita umat-umat, datanglah kepada Tuhan. Dia akan sambut kita dengan satu janji yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita akan bersama dengan Tuhan. Kegelisahan itu akan hilang apabila kita. Terima kasih Elda. Sungguh luar biasa firman Tuhan yang kita telah pelajari. Dan ada satu ayat yang saya mau bacakan di dalam Yeremia 3 ayat 22. Saya bacakan di sini. Kembalilah hai anak-anak yang murtad. Aku akan menyembuhkan engkau dari murtadmu. Inilah kami. Kami datang kepadamu. Sebab engkaulah Tuhan Allah kami. Mungkin setiap satu panel kita pada saat ini ada cara untuk merespon ayat ini. Jadi saya mau mulakan dari Elda Terima Mudin. kasih. Pendek saja Pastor. Kita sambut ayat ini. Mari kita datang kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh kita datang kepada Dia. Disitulah kita damai sejahtera, dapat istirahat, dan segala kegelisahan kita itu. Walaupun kita merasakannya, walaupun kita mengalami, tetapi kita ada kekuatan bertahan. Saya pikir begitu. Amin. Elda Jebreldin bagaimana? Tuhan itu sangat peduli kepada kita. Sebab kita melihat merujuk kepada Yeremia tulisan ayat ini, Dia sentiasa memanggil kita kembali, walaupun kita sudah jauh berdosa. Tetapi kesempatan itu istimewa bagi kita yang datang kepada Tuhan. Sebab akuilah Dialah Tuhan yang besar. Beri kita rahmat kasih yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Oke, terima kasih Elda. Mungkin ada sedikit dari Elda Belona. Tuhan tidak pernah menjanjikan yang Dia akan melepaskan kita dari masalah-masalah kita. Tetapi apabila kita mengambil Yesus, mengambil Tuhan sebagai tempat kita untuk beristirahat, Tuhan pasti akan memberikan kelegaan kepada kita. Kita akan mendapat keamanan yang sejati apabila kita beristirahat di dalam Tuhan. Terima kasih. Begitulah ringkasan sekolah sahabat yang kita telah pelajari pada sahabat ini, akar kegelisahan. Cara untuk melawan akar kegelisahan ini ada di dalam Yeremia 3 ayat 22. Yaitu bagaimana? Datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus, turuti apa yang Dia mau, kita akan terhindar daripada kegelisahan itu. Tetapi bukan di dunia ini, di surga nanti.
kita tidak akan lagi merasakan kegelisahan itu kalau kita datang kepada Yesus. Terima kasih Elder Jefridin, terima kasih Elder Belona, dan terima kasih Elder Mudin. Pada saat ini kami akan berdoa. Mari kita berdoa dipimpin oleh Elder Jefridin. Mari kita berdoa. Maha besar Allah kami yang bersemayam di takhta kerajaan surga, kami memuji syukur atas limpah berkat dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami dapat berfungsi di dalam perbincangan sahabat mengenai akar kegelisahan. Tuhan, kami sudah mempunyai panduan yang sangat memeluk di dalam kehidupan kami, sehingga kami mendapat kekuatan apabila kami sedar. Namun itu Tuhan, kami mohon hikmat progres dari bahagian di dalam kehidupan kami. Bukan saja kepada pembicara pastor pada pagi Sabat, khususnya juga kepada pendengar acara semua Sabat pada kita. Biarlah berkat-berkat Tuhan dasar curah di dalam kehidupan kami semua. Semoga kami dapat dikuatkan walaupun akan kegelisahan itu menjadi halang kami datang kepada Tuhan. Namun itu hanya ujungnya. Tapi apabila kami memikirkan surga itu adalah janji untuk menghapuskan segala kegelisahan yang ada. Terima kasih Tuhan. Kami mohon ampunan dalam pemikiran hati kami pada saat ini. Kita ampun semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menjadi nebus kami semua. Amin. Amin. Puji syukur, terima kasih. Biarlah kita melalui pelajaran sekolah Sabat ini, kita dapat sesuatu input yang baru dan boleh menjadikan kita lebih setia kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Selamat Hari Sabat.